Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar matematika bersama Bu Umi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 8, masih di bab 8 yaitu bangun ruang sisi datar part yang ketiga. Kali ini kita akan belajar mengenai limas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini sama dengan minggu lalu, yaitu 3.9 dan 4.9. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengenal unsur limas, yang kedua menentukan luas permukaan dan volume limas, dan yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan limas. Minggu lalu kita sudah membahas kubus, balok, prisma. Hari ini kita akan membahas limas ya. Yang kita bahas ada unsur, luas permukaan, dan volume limas. Nah, di sekeliling kita banyak sekali ya benda yang berbentuk limas. Salah satunya yaitu ada gambar rumah di sini ya. Namun yang dimaksud dengan bangun ruang bentuk datar, bangun ruang sisi datar yang berbentuk limas yang bagian mana? Ya, benar. Atap dari rumah. Kemudian di sini ada piramid. Piramid ini juga termasuk limas. Apakah kedua contoh gambar tersebut dapat dikatakan limas? Mari kita identifikasi bersama. Limas adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Coba diperhatikan gambarnya. Alasnya ini tidak hanya berbentuk segi 4, bisa segi 5, segi 6, dan segi yang lain. Dan bidang tegak ya, bidang tegak ini yang berwarna abu-abu itu berbentuk segitiga. Semua bidang tegaknya berbentuk segitiga. Nah, salah satu sudutnya bidang tegak ini bertemu di satu titik, yaitu namanya titik puncak. Rusuk tegak ya, yang ini. Kemudian yang berwarna abu adalah sisi tegaknya. Kemudian yang berwarna biru di sini adalah alas. Nah, di sini termasuk limas segi 4. Ibu punya contoh yang lain, ada limas segi 3, ada limas segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6, dan masih ada banyak limas segi yang lain. Perhatikan tabel berikut. Ada gambar yang pertama sampai gambar yang kelima ya. Coba diperhatikan di sini. Pada gambar yang pertama diketahui AB dengan panjang 10 cm dan TO 12 cm. Begitu juga dengan gambar yang lain. Pertanyaannya di sini adalah apakah luas permukaan bangun tersebut bisa ditentukan? Untuk gambar yang pertama bisa ditentukan. Coba diperhatikan ya. Di sini AB adalah 10 cm, sedangkan TO ini merupakan tinggi limas yaitu 12. Jadi, bila panjang rusuk dari alas ini sudah ditentukan dan tinggi limas sudah diketahui, maka bisa dicari luas permukaannya. Untuk gambar yang kedua, nah kenapa tidak bisa? Coba diperhatikan di sini diketahui apa saja. TA ini merupakan panjang rusuk tegak ya. TA-nya 5. Kemudian TC-nya 7. TC ini termasuk juga rusuk tegak. Kemudian AB-nya 6. AB ini adalah panjang dari alas ya. Nah, kenapa tidak bisa? Karena panjang rusuk tegaknya TA dan TC panjangnya tidak sama.
Bila panjangnya di sini tidak sama, maka sisi tegaknya juga tidak sama. Jadi tidak bisa ditentukan luas permukaannya. Untuk gambar yang ketiga, ini bisa ditentukan. Coba diperhatikan yang diketahui apa saja. Di sini diketahui TE. TE ini merupakan tinggi dari segitiga. TE ada 5 cm dan AB-nya 6 cm. Hampir sama dengan gambar yang pertama. Namun gambar yang pertama tadi yang diketahui adalah tinggi limas. Gambar yang keempat ini tidak bisa, ya. Dan gambar yang kelima bisa. Pinter. Nanti bisa diidentifikasi lebih lanjut ya anak-anak ya. Berdasarkan pengamatan pada tabel tersebut, apa syarat minimal agar limas bisa ditentukan luas permukaannya? Syarat minimal untuk menentukan luas permukaan limas yang pertama yaitu diketahui panjang rusuk alas. Ya, tadi alas ada yang berbentuk segi 4, segi 3, segi 5 dan lainnya. Yang kedua yaitu diketahui panjang rusuk tegak tidak lebih pendek dari tinggi limas. Jadi kalau seperti gambar yang kedua tadi, rusuk tegaknya panjangnya berbeda, maka tidak bisa ditentukan luas permukaannya, ya. Syaratnya ada dua, yaitu diketahui panjang rusuk alas dan diketahui panjang rusuk tegak. Nah, lalu apa rumus dari luas permukaan limas? Jadi, rumus dari luas permukaan limas adalah LP limas LP ini luas permukaan sama dengan luas dari alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Ya. Contoh yang pertama. Diketahui alas limas berbentuk persegi dengan panjang TE-nya 5 cm dan AB 6 meter. 6 cm, maaf ya di sini kurang huruf C. Berdasarkan informasi tersebut, apakah luas permukaannya bisa ditentukan? Mari kita bahas bersama. Coba diperhatikan gambarnya di sini. TE-nya diketahui 5 cm. TE merupakan panjang dari segitiga. AB ini merupakan panjang dari alas, AB-nya 6 cm. Kita akan menentukan luas permukaannya. Coba diperhatikan. Luas permukaannya tadi apa rumusnya? Ya, luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Luas alasnya di sini berbentuk persegi, maka luas dari persegi adalah sisi kali sisi ditambah jumlah luas bidang tegak. Bidang tegaknya ada 4, 1, 2, 3 dan 4 yang belakang. Maka di sini Ibu tulis 4 kali dari luas bidang tegak. Bidang tegaknya di sini berbentuk segitiga, maka luas dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita substitusikan berapa sisi dari alas, yaitu AB. AB-nya berapa? 6. Jadi di sini ada 6 kali 6 ditambah 4 kali 1/2 kali alas dari segitiga, ya. Misal kita perhatikan segitiga DCT, di sini alasnya adalah 6 cm sama dengan panjang dan lebar atau sisi dari alas, yaitu 6 cm. Kemudian tinggi dari segitiga ini adalah TE. TE di sini sudah diketahui 5, maka di sini tingginya kita substitusikan 5. Kita hitung, 6 kali 6 adalah 36 ditambah 4 kali 1/2 kali 6 kali 5 adalah 15, ya. Maka di sini 36 ditambah 60 jadi luas permukaan dari limas adalah 96 cm persegi. Jangan lupa kalau luas satuannya adalah persegi. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 96 cm persegi. Contoh yang kedua. Sebuah atap rumah berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 meter dan tinggi 3 meter. Hendak dipasang genting yang berukuran 40 cm kali 20 cm. Hitunglah banyak genting yang diperlukan. Kita selesaikan bersama. Coba diperhatikan, di sini ada Ibu gambar ilustrasi atap rumah yang berbentuk limas.
Tadi alasnya berbentuk persegi ya, dengan panjang sisi 8 meter. Tinggi dari atap rumah ini adalah 3 meter. Nah, sekarang coba diperhatikan luas atap ya. Karena yang ditanya adalah banyak genting, maka kita harus mencari luas permukaan atap, bukan luas permukaan limas. Kalau luas permukaan limas kan secara keseluruhan, begitu juga dengan alasnya. Namun karena kita akan menghitung banyak genting, maka kita perlu menghitung sisi tegaknya saja ya. Luas permukaan atap sama dengan 4 kali luas segitiga ya. 4 segitiga di sini. Nah, sebelum kita mencari ini luas permukaan atap, kita perlu mencari tinggi dari segitiga, karena tinggi dari segitiga ini belum diketahui ya. Ibu ilustrasikan di sini dengan TO di sini 3 meter, kemudian OU di sini 4 cm. Kenapa 4 cm? Oh, maaf ya, ini satuannya meter. Ibu salah menulis. TO-nya di sini 3 meter, kemudian OU-nya 4 meter, separuh dari AB. Nah, kita akan mencari tinggi segitiga. Masih ingat teorema Pitagoras? Di sini kita aplikasikan kembali untuk mencari tinggi segitiga. Nah, karena yang dicari adalah sisi miring, maka sisi yang lain dijumlahkan ya. Tinggi segitiga di sini sama dengan akar dari 3 pangkat 2 yaitu 9. Ditambah 4 pangkat 2 yaitu 16, maka tinggi dari segitiga sama dengan akar dari 25. Berapa akar dari 25? Pinter. Jadi tinggi segitiga di sini adalah 5. Satuannya salah lagi ya, di sini salah penulisan. Tinggi segitiga adalah 5 meter. Selanjutnya kita substitusikan di sini ya. Jadi luas segitiganya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya tadi sudah diketahui yaitu 8 sesuai dengan sisi dari persegi. Kita substitusikan menjadi di sini alasnya 8 dan tingginya 5. Kita hitung 4 kali 20. Jadi luas permukaan atapnya adalah 80 meter persegi. Setelah kita mencari luas permukaan atap, kita akan mencari luas dari genting. Gentingnya di sini ukurannya adalah 40 kali 20. Maka berapa luasnya? Ya, luasnya adalah 800 cm persegi, atau kita samakan satuannya dengan luas permukaan atap menjadi 0,08 meter persegi. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung banyaknya genting yang diperlukan. Nah, caranya adalah banyak genting yang diperlukan sama dengan luas atap dibagi dengan luas genting. Luas atapnya tadi 80 dibagi 0,08 sama dengan 1000. Nah, 1000 ini adalah banyaknya genting. Jadi banyak genting yang diperlukan adalah 1000 buah. Gitu ya. Nah, coba diperhatikan di sini satuannya harus sama antara luas atap dan luas genting. Maka karena tadi di sini Ibu sudah ubah menjadi meter, maka bisa langsung dibagi ya, diingat-ingat satuannya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri limas. Yang pertama, limas mempunyai satu titik alas dan tidak mempunyai sisi atas atau tutupnya ya, alasnya berwarna biru. Yang kedua, setiap titik sudut sisi alas limas terdapat rusuk tegak yang ujungnya bertemu di satu titik. Setiap sudut dari alas limas yaitu ini terdapat rusuk tegak yang ujungnya bertemu di satu titik, yaitu namanya ini dengan titik puncak ya. Yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Nah, ini salah satu sisi limasnya yaitu sisi tegak, ada 4 ya, ada 4 segitiga. Jenis limas khusus. Yang pertama, limas yang alasnya berbentuk lingkaran disebut kerucut. Ini nanti akan kita bahas di kelas 9. Yang kedua, limas yang alasnya berbentuk persegi sering disebut piramid ya. Kemudian, unsur-unsur limas. Secara umum, unsur limas segi N ini banyaknya rusuk sisi alas. Kita lihat tabelnya sebagai berikut.
Bila di sini ada 5 segi n, maka untuk mencari banyaknya sisi sama dengan n plus 1. Dan banyak rusuknya 2n, banyak titik sudutnya n plus 1, banyak diagonal sisinya n kali n min 3 per 2, dan 5 tidak mempunyai diagonal ruang. Ya. Maka di sini bila 5-nya segitiga, maka untuk mencari banyaknya sisi adalah 3 plus 1, disesuaikan dengan baris yang pertama. Sama dengan minggu lalu, yaitu sama dengan unsur prisma. Nanti bisa diidentifikasi sendiri ya anak-anak ya. Selanjutnya volume limas. Nah, Ibu punya gambar apa ini? Sisinya sama 2A. Bila Ibu lukis sebuah diagonal ruang, bukan sebuah ya karena di sini banyak. Diagonal ruangnya di sini Ibu lukis berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 diagonal ruang. Dan di paling dasarnya di sini Ibu warnai menjadi seperti ini. Ini akan menjadi bentuk limas. Dikarenakan luas masing-masing limas sama ya, luasnya sama karena di sini terbentuk dari kubus. Kubus itu sisinya semuanya sama, bidangnya juga sama. Dan limas yang terbentuk ada 6 buah ya, 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang depan dan yang belakang. Maka volume limas sama dengan 1/6 dari volume kubus. Kita perhatikan tabel berikut. Bila di sini ada sebuah kubus dengan panjang sisinya adalah 20 cm, panjang rusuk ya, panjang rusuknya 20 cm, luas alasnya adalah, karena persegi maka sisi kali sisi, 20 kali 20 sama dengan 400 cm persegi. Tingginya adalah 20. Maka volume dari kubus ini adalah sisi pangkat 3, yaitu 20 pangkat 3 sama dengan 8000. Nah, sekarang karena kita tadi sudah ilustrasikan bahwa volume 5 sama dengan 1/6 dari volume kubus ya. Di sini luas alasnya sama karena sisinya sama ya, tingginya juga sama. Kemudian kita tuliskan di sini bahwa volume 5 sama dengan 1/6 dari volume kubus. Volume kubusnya tadi 8000. Kita sederhanakan, 8 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 adalah 4 ya. Atau kita bisa tuliskan menjadi seperti ini, 1/3 kali 4. Maaf, di sini seharusnya 10 ya. 1/3 kali 400 kali 10. 400 kali 10 adalah 4000. Jadi volume, untuk menentukan volume limas kita bisa menggunakan rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi. Contoh yang ketiga, Bayu membuat mainan menggunakan kertas karton. Mainan Bayu berbentuk limas dengan alas persegi panjang. Panjang alasnya 12 cm dan lebarnya 15 cm. Jika volume limas 600 cm kubik, hitunglah tinggi limas tersebut. Kita selesaikan bersama. Volume limas tadi adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kita substitusikan yang diketahui tadi, alasnya berbentuk persegi panjang, maka untuk mencari luas alasnya sama dengan panjang kali lebar ya. Di sini volume limasnya tadi 600, kemudian kita substitusikan lagi panjangnya 12 dan lebarnya 15. Kita hitung 180 ya, 12 kali 15. Kemudian 1/3 kali 180 adalah 60 ya. 600 sama dengan 60 kali tinggi limas. Yang kita cari adalah tinggi limas. Maka
60 ini kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagian. Maka tinggi limas adalah 10 cm. Jadi tinggi mainan Bayu yang berbentuk limas adalah 10 cm. Saatnya kita kuis. Jangan lupa kuis ini harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu nanti jangan lupa kuis ini dikirim ke form yang sudah tersedia di Teams kelas masing-masing. Jangan lupa nanti dikirim ya anak-anak ya. Kuis yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama memiliki 11 sisi. Pernyataan yang kedua memiliki 18 rusuk. Pernyataan yang ketiga memiliki 9 titik sudut dan memiliki 27 diagonal sisi. Pernyataan yang benar mengenai 5 segi 9 adalah, untuk memudahkan kalian dalam mengidentifikasi pernyataan ini, kalian bisa menggambarkan terlebih dahulu 5 segi 9. Kemudian silakan diidentifikasi. Kuis yang kedua, diketahui kerangka model limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm dan tinggi limas 24 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah. Kuis yang ketiga, diketahui limas persegi dengan keliling 96 cm dan tinggi 9 cm. Volume limas tersebut adalah, ya, untuk mencari volume tadi harus mencari luas alas. Karena di sini limasnya itu alasnya berbentuk persegi, tapi yang diketahui keliling. Dari keliling ini kalian bisa mencari luas ya. Masih ingat ya rumusnya keliling persegi? Ya. Selamat mengerjakan, semoga mendapat nilai yang memuaskan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.